Sejak 2008 tuh saya juga pikir mungkin bisnis juga belum tentu kaya ya. Yang bisa menentukan kaya itu bukan mau jadi karyawan atau mau jadi pengusaha, bukan itu, tapi investasi. Kalau kita bisa jadi investor, duitnya muter sendiri, ketika kita tidur duitnya tetap muter, wah itu baru bisa kaya. Makanya sejak itu saya mikir harus jadi investasi. Hi guys, welcome to this episode of Tamu James. Dan kali ini kita bahas sesuatu yang satu, sangat menarik, kedua, sangat bermanfaat, dan ketiga, kalau Anda terapkannya, pasti kaya. Tapi mulai dari satu kesulitan dan kendala dulu, oke? Saya cerita ya, dan saya hadir di tengah-tengah kita adalah my old friend and he's an expert, Bapak Pipo. Thank you Pak James, teman-teman. Oh, selamat sore semua. Pak Pipo ini expert dalam bisnis dan expert dalam properti dan rajanya passive income. Thank you. Rajanya passive income. Ini ya yang saya mau ceritakan. Well, we all know pentingnya passive income. Ya, buku dari Robert Kiyosaki sudah menyadarkan kita akan hal itu. Ya, dan dari dulu saya selalu kejar passive income. Nah, berapa bulan yang lalu ada teman saya nawarin saya ruko, ya, untuk beli rukonya, dan dia tawarin saya, Pak James, kalau Pak James beli rukonya, saya sudah bisa sediakan penyewa. Penyewanya adalah Indomaret. Ya, so I thought, oh, this is very good ya. Karena saya lihat dari Pak Pipo juga, saya lihat beliau punya berapa Pak? 30 30-an outlet Indomaret, dan revenue-nya bisa menutupi cicilan, bahkan bisa menghasilkan profit. Ya, so I thought, okay, this is very good. Terus saya hitung-hitung, kok nggak masuk ya? Kok uang sewa dari Indomaret tidak cukup untuk menutupi cicilan? Something is wrong, ya. Ini saya satu ruko aja angkanya jauh dari tutup, tapi beliau ini 30 bisnis, bisa bayar cicilan dan bisa untung. Dan sama tempat usahanya dan juga Indomaret. What's going on gitu loh, ya. Jadi pemahaman sudah ada, teori udah mengerti, niat untuk mau menjalankan, tapi kok angka nggak ketemu. Ya, jadi hari ini saya mohon kehadiran Pak Pipo untuk ceritakan kepada kita semua. Dan saya juga hadirkan dua putra saya. Ini JJ nomor 2, ini Jerry nomor 3, dan itu Nadia. Nadia adalah pacarnya JJ. Ya, biar Pak, saya undang anak-anak muda ini supaya bisa belajar dari sufunya. Ya, oke. So Pak, tolong bantu kita semua. What is it that's not right, Pak? What is it that's wrong, Pak? Silakan, Pak. Thank you Pak James. Pak James ini dari dulu favorit saya, makanya begitu Pak James manggil saya, langsung siap, saya langsung hadir. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Saya juga senang teman-teman bisa sharing ke teman-teman. Jadi kalau lihat tadi case-nya yang Pak James ceritakan, beli properti, tapi disewain, income-nya kok nggak cukup, untuk dihitung-hitung kok kurang menarik. Nah, kemungkinan ada beberapa. Kalau yang saya lihat, satu, bisa jadi ada beberapa faktor. Bisa jadi memang properti itu nilainya ketinggian, bisa jadi. Jadi kalau yang saya lakukan itu adalah saya memastikan dulu saya Indomaret atau minimarket atau bisnis apapun yang di atasnya itu income-nya berapa dulu. Nah, saya sudah punya data income rata-rata minimarket saya, Pak James, rata-rata kan 25 juta per bulan. Kalau 25 juta per bulan, berarti saya sudah tahu kalau kredit bank tidak boleh lebih dari 2M. Oke. Karena kalau kredit lebih dari 2M, maka cicilannya akan lebih dari 25 juta. Kurang lebih ya, more or less. Nah, ternyata 2M itu untuk Indomaret. Kalau yang saya lakukan kan Indomaret ya. Mungkin teman-teman bisa pakai cara yang lain juga, tidak harus Indomaret. Ya. Ini kebetulan di case saya Indomaret. Mungkin nanti teman-teman bisa jadi buka rumah makan, atau buka kos, atau buka car wash, atau tempat parkir, atau WC umum, atau apapun, no problem juga. Tapi kalau di saya contohkan minimarket. Nah, saya sudah tahu minimarket income 25 juta, berarti maksimal investasi maksimal 2 miliar. Nah, Indomaret ternyata kalau dari tanah kosong perlu 1 miliar. Berarti tanahnya hanya boleh 1 miliar. Saya sudah punya prinsip seperti itu. Kalau dari ruko, untuk jadi toko butuh 500 juta. Untuk peralatan, untuk izin, untuk franchise fee, kurang lebih all in 500 juta. Jadi ruko ya 1,5 miliar maksimal. Nah, dengan cara itu saya membatasi harga beli propertinya. Ya, kalau masuk kriteria itu baru saya survei.
Kalau tidak masuk kriteria, lupakanlah, cari yang lain masih banyak. Contoh yang sekarang sedang saya bangun, saya lagi bangun ada 5 project, minimarket semua. Yang pertama tanah kosong. Oke. Tanah kosong ini di selatan Jakarta. Oke. Tapi selatan sekali pokoknya ya, jangan dipikir Jakarta Selatan itu selatan sekali. Kayaknya perlu naik kereta. Jangan dipikir itu Pondok Indah, itu bukan, itu selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan. Yeah. Itu saya beli tanah 500 meter. 500 meter cuman 275 juta. Oke. Lebar 500 meter luas lagi. Waduh. Lebar depannya itu 20, ke dalam 15, terus ada lagi 18 kali 19. L, bentuknya bukan L ya. Ya L. Ya, Oke. Nah itu terus saya sudah budgetin 275. Kemudian kalau membangun saya butuh 800 juta. Oke. Untuk jadi toko. Yes. Termasuk peralatan, AC, kulkas, semuanya. Ya. Nah, berarti modal saya kan 800 tambah 275 1,1. Ya. Berarti 1,1 prediksi saya kalau saya kredit bank kira-kira 13 juta, 15 juta. Okay. Nah, tadi kan saya udah bilang income rata-rata toko saya 25 juta. Jadi kansnya toko ini prediksi saya setahun pertama, maksimal tahun kedua pasti sudah income-nya sudah lebih besar dari angsuran. Biasa saya prediksinya gitu. Oke. Ya, jadi nggak langsung 25 juta lah Pak ya, takes time ya. Takes time. Ya kadang hoki buka, saya pernah buka di Rempoa, buka langsung 30 juta, ya ada. Tapi itu tidak bisa dijadikan digeneralisasi. Yes. Semua pasti seperti itu. Oke. Tapi yang atau cara lain kalau mau lebih safe itu beli toko yang sudah jalan. Okay. Misalnya toko yang sudah jalan, profitnya 30 juta, seperti yang ada di Jawa Timur yang kemarin saya incer. Itu profitnya setiap bulan 25 sampai 30. Wow. Oke. Nah, dia jual 2,3 M. Berarti cicilannya pasti 25, 26, 27 antara itu, dan itu bisa ketutup, itu bisa. Tapi nyari seperti itu aman, Pak James. Yes. Tapi problemnya lebih sulit. Nyarinya lebih sulit. Jadi, karena itu udah plus kan, siapa yang mau lepas kan? Tidak mudah untuk cari itu. Tapi ada, Kalau mau lebih cepat, seperti yang saya lakukan, langsung bikin baru. Nah itu juga. Pak saya pause Pak. Kalau begitu sebaliknya, ada nggak yang income-nya negatif dan dia mau jual? Kita ambil? Ada. Oh jangan dong. Oh jangan ya. Jangan. Kecuali kita udah tahu ada sesuatu. Karena saya pernah juga ngomong, aduh toko ini jelek. Ya. Saya udah lihat toko ini jelek. Saya tinggal, saya kasih orang lain. Ternyata waktu sudah dibeli sama orangnya, saya tanya, bagus nggak tokonya? Bagus Pak. Loh, kok bisa? Kaget saya. Saya datang lagi ke tokonya. Oh iya. Jadi waktu dijual, itu di depannya lagi diperbaiki jalannya. Oke. Jadi penjualan toko itu menurun. Nah, waktu dibeli orang itu, kemudian jalannya udah jadi tokonya jadi bagus. Itu bisa, faktor itu juga bisa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini sebenarnya semuanya bisa. Mau bisnis minimarket, mau bisnis car wash, itu semuanya memungkinkan. Oke, jadi yang quick count-nya itu adalah yang penting keuntungan per bulan bisa menutupi cicilannya. Iya. Nah, maka dari itu kita justru sebaliknya lihat potensial dari bisnis ini, potensial dari profit ini, baru hitung mundur cari properti yang cicilannya di bawah omset ini kan. Iya, biasa yang saya lakukan gitu. Jadi kalau misalnya punya bisnis car wash, kira-kira profitnya sebulan 40 juta. Ya mungkin properti 3M gitu masih masuk akal untuk dijalanin ya. Ini dari sisi properti ya. Kalau dari sisi bisnisnya itu mungkin lain lagi ya. Saya tidak membahas kalau dari sisi properti itu masih memungkinkan. Jadi semua bisnis sebenarnya bisa seperti itu. Itu kalau ambil cicilan itu supaya cicilan bulanannya masuk itu cicilan berapa tahun? Wah, benar tuh Pak James. Nah, setiap orang kan punya pertimbangan nih. Kalau dibikin panjang, angsurannya kecil. Tapi panjang Pak, nggak selesai-selesai Pak. Dan belum tentu bisnis itu bisa sustain konsisten selama itu kan. Nah, kalau dibikin pendek, kan angsurannya jadi berat Pak. Nah, kalau saya biasa lebih suka panjangin dulu nggak apa-apa. 20 tahun dah. Nggak apa-apa dulu. Yang penting di depan aman dulu. Karena kan yang berat itu di depan. Awal-awal bisnis itu membangun itu sulit. Nah nanti kalau ternyata cicilannya saya set 25 juta, ternyata income tokonya 30-40 juta, itu happy problem, gampang. Itu tinggal ngomong datang ke banknya, Bang mau dipercepat nih, kamu dibikin lebih cepat di pelunasan. Atau kalau banknya ngeyel, pindah ke bank lain, cari kredit yang angsurannya lebih
ini tapi lebih cepat, lebih tinggi tapi lebih cepat, nggak apa-apa juga. Pak, tapi kan gitu nanti kena denda Pak 1%. Alah, sudahlah bayar 1% dah. Jantung kita itu terlalu mahal kalau disuruh deg-degan seperti itu. Kalau saya dengan Pak James kan ya, usianya mirip-mirip ya, sudah waktunya santai-santai lah, nggak mau deg-degan seperti itu. Udahlah, bayar 1% bayarlah. Paling 3M 1% 30 juta, udahlah itu. Jantung sehat, yang penting jantungnya sehat. Betul. Ya. 30 juta juga nggak bisa beli sepeda kan ya? Sepeda aja belum dapat ya. Roda depan kali. Baru roda depan. Nah ini saya juga senang nih teman-teman yang masih muda-muda ini, karena justru yang teman-teman yang masih muda ini kan waktunya kredit masih bisa panjang. Bisa 30 tahun. Kalau kayak saya mungkin mentok 20 tahun, 15 tahun udah nggak boleh, ini usia sudah lebih dari 65 sudah berat. Tapi kalau yang masih umur 20-30, wah bisa 30 tahun sehingga angsurannya kecil. Yang penting mulai kecil dulu, nggak apa-apa. Kalau dibilang, wah nanti nggak lunas-lunas Pak. Tenang. Yang penting lewat masa krisisnya, lewat dulu. Nanti kan kita nebak toko buka itu sulit. Nebak bisnis, ini bakal profit berapa itu sulit. Nah kalau udah lewat dan ternyata hasilnya bagus, nah itu mah gampang lah, itu happy problem. Cepat Pak, rata-rata satu outlet minimarket itu sampai bisa capai angka yang semendekati optimal, stabil ya. Itu berapa? 6 bulan, 1 tahun? Kalau berdasar angka toko-toko saya yang selama ini ada, itu rata-rata grafiknya seperti ini, Pak James. Awal-awal naik, terus sampai titik tertentu dia akan datar. Itu titiknya di 3 tahun. Biasanya sampai 3 tahun. Ada daerah-daerah tertentu yang langsung tinggi, ini ada. Enak banget tuh. Iya, ada. Misalnya daerahnya padat di Jakarta Selatan, atau di Tangerang Selatan yang daerahnya padat, tapi nggak ada kompetitor, karena selama ini daerah itu mungkin terlupakan sama orang-orang, atau aksesnya agak sulit. Nah itu bisa kejadian seperti itu. Nah Pak, anak-anak muda seperti ini kan penghasilan mereka belum tetap, penghasilan mereka belum signifikan. Bahkan kalau Jerry kerja aja belum, jadi belum punya penghasilan. Apakah bank mau kasih pinjaman? Ada. Nah, secara umum tidak, tapi ada caranya. Caranya biasanya namanya kredit waralaba. Kalau kredit waralaba itu dia nggak ngelihat persen to persen, dia ngelihatnya bisnisnya apa ini, waralabanya apa nih. Bahkan saya pernah nanya ke mereka, oh tenang Pak, ibu rumah tangga, maaf nih, maksudnya yang nggak punya penghasilan, kita bisa approve Pak, itu no problem, karena yang kita lihat sebenarnya bukan maaf nih ya, nasabah tersebut ya. Tapi kan ini kredit waralaba untuk diberikan kepada minimarket waralaba yang sudah puluhan tahun pengalaman pembiayaannya, sehingga relatif safe. Dan mereka biasa mensyaratkan uang dari minimarketnya wajib store ke mereka dulu, baru boleh kita nikmati sisanya. Jadi secara banking juga mereka ngelihatnya, oh ini safe. Jadi itu di bank ya Pak ya? Tapi masuk ke kredit waralaba ya? Iya, di kredit waralaba itu ada. Bahkan serunya lagi kredit waralaba itu, karena Indomaret kan bayarnya setiap 3 bulan. Nah kreditnya itu juga bayarnya tiap 3 bulan. Jadi bukan per bulan. Biasa kalau KPR biasa kan tiap bulan kita bayar. Kalau ini enggak, 3 bulan sekali baru bayar. Jadi bisa menyesuaikan dengan kreditnya itu. Jadi belum punya income atau income-nya terbatas atau modalnya terbatas pun sebenarnya no problem. Tapi kalau James, ini putranya Pak James, gampang lawan Pak James ada dari tuh enak kan jadi putra. cepat manfaatkan ya. JJ dan Jerry gampang, Pak mau itu Pak, yang itu bagus tuh Pak. Udah gampang. Itu bagus. Jer, Nadia kalau ada pertanyaan langsung tanya ke Om ya. Ya, any questions you want to ask? Not yet, so far. Santai aja ngobrol-ngobrol. Santai aja, feel free to interrupt aja. Ya, santai-santai ini. Nah, kalau masih muda, kamu bikin target lah, katakanlah 10 tahun. Selama 10 tahun saya pengen punya 30 toko. Awalnya mungkin berat, diketawain orang. Ya, kamu belinya toko cicilan 25 juta, income-nya cuma 25 juta tuh nggak ada lebihnya. Tapi nanti setelah lunas 30 toko, kalau satu toko 30 juta atau 25 juta, ya passive income udah dapet. Udah tinggal jalan-jalan lah. Kamu bisa naik sepeda motor keliling dunia, mau naik mobil keliling dunia. Saya lagi senang nonton YouTube yang orang naik motor keliling dunia. Wah, ternyata seru juga ya. Sayang sekarang saya bangun passive income-nya setelah umur 30 ke atas. Coba saya bangun passive income-nya masih umur 20, wah umur 30 udah
lulus udah tinggal jalan-jalan. Nah. Itu ngegas nih sekarang. Ngegas. Iya. Biasa orang baru mikir passive income setelah 35. Makanya ini beruntung sekali kalau ini udah masih umur 20 sudah belajar passive income itu luar biasa. Iya. Mereka dari kecil sudah ngerti passive income sih. Cuma waktu kecil kan belum waktunya untuk take action ya. Nah sekarang udahlah. Ini dua-dua masih kuliah nih. Dua-dua masih kuliah. JJ tahun terakhir. Jadi udah lulus. Mereka udah lulus dua-duanya. Nah itu just finish. Ya itu waktu yang terbaik untuk bangun passive income. Bisnis tetap jalan terus. Kamu misalnya punya bisnis apa kuliner atau apa, nggak apa jalan terus. Tapi passive income juga mulai dibangun. Awalnya mungkin passive income cuma 5% dari total income. Tapi nanti dengan ini gerak terus lama-lama bisa kayak saya hari ini passive income saya mungkin sudah 20 kali, 30 kali dari active income. Makanya planning saya nextnya kayaknya pensiun udah bisa nih, pensiun jalan-jalan udah bisnis sudah passive income udah jalan. Itu selalu ngomong setelah 2 bulan nggak betah. Tahu aja macet. Gatel pengen cari duit lagi, pengen cetak duit lagi kan? Iya, bukan karena butuh sih ya. Iya. Tapi ada peluang di sana, ada waktu senggang, why not? Iya, dulu mikirnya juga gitu. Kalau passive income, wah udah bisa jalan-jalan. Ternyata setelah jalan-jalan, bosan juga ya jalan-jalan. Ternyata ada keseruan sendiri. Kita ini manusia perlu tantangan ya. Betul. Kalau nganggur itu kayaknya kok nggak ada gunanya gitu loh. Jadi tetap. Betul. Makanya sekarang sering sharing juga. Senang saya kalau sudah ada yang berhasil, apalagi yang masih muda-muda gini. Wah enak. Senang. Om, mau nanya Om. Ya. Om butuh waktu berapa lama sampai punya 30? Saya mulai tahun 2009. 2009 berarti sekarang baru 12 tahun. Sebenarnya masih bisa lebih cepat lagi. Saya kan 2009 1 toko, 2010 2, 2011 2011 4 toko, terus 2012 4 toko lagi, 2013 waktu itu saya ngerem. Saya mikir kok terlalu gampang ya. Kayaknya ada yang salah nih. Ada yang salah ini. 2013 saya ngerem, saya cuma 1. 2014 juga cuma 1, ngerem juga. Terus setelah saya analisa 2015, ternyata nggak ada masalah. Tambah lagi setiap tahun 45 toko jalan terus. Jadi sampai hari ini 30 toko. Lucu ya. Iya. Too good to be true pun kita khawatir ya. Ngeri kan? Kayaknya ada yang salah nih. Daripada nanti salahnya sudah terlalu besar, wah repot ini. Bener. Iya. Kalau di Rich Dad Poor Dad kan memang kelihatannya kan di Amerika, mungkin waktu itu saya mikir, Amerika mungkin bisa ya, tapi Indonesia bisa nggak ya? Kadang kita kan mikirnya seperti itu. Tapi kalau Robert Kiyosaki sekarang kan udah banyak sekali. Saya terakhir ikut seminarnya dia cerita dia ada 6.000 rumah, 8 hotel, 3 lapangan golf. Dengan cara seperti itu digulung, terus kalau Robert Kiyosaki kan mulai tahun 80-an ya dia. Jadi luar biasa. Ya Pak, kita bicara tentang gulung nih Pak. Seolah-olah kita ambil satu bisnis di satu toko, making money, bisnis ini bayar cicilan, moga-moga setelah 10 tahun lunas. Nah, at the same time nanti berapa bulan kemudian, setengah tahun kemudian kita ambil satu lagi yang lunas ya. Tapi on the way lunas, katakan toko ini kita beli 2 miliar, separuh jalan udah 1 miliar udah terbayarkan kan. Dan ini juga dari 2 miliar 750 juta sudah terbayarkan. Itu kan value tuh Pak. Bisa dipakai nggak Pak? Bisa di top up gitu maksudnya? Bisa di top up, bisa diagunkan supaya jadi duit. Itu gimana caranya? Bisa, itu makanya bisa lebih cepat. Semakin lama bisa lebih cepat karena dia turun. Seperti Pak James bilang tadi, sisanya bisa diambil cash, kemudian diinvestasikan ke properti yang lebih murah lagi Pak James. Tapi tidak bankable. Kan misalnya, tanahnya ini murah Pak, tapi sertifikatnya baru AJB, belum sertifikat. Nah itu kan bank nggak mau. Nah itu bisanya dengan uang ini kita top up, kemudian kita belikan properti seperti itu. Contoh, 2019 saya nemu toko di Sulawesi. Sampai ke Sulawesi Pak? Oh iya, saya ada satu Sulawesi. Wow, Sulawesi. Itu dapat countdown-nya dari mana? Dari bank. Jadi ceritanya gini, banknya itu ngeluh ke saya, Pak Pipo, saya ini punya satu jaminan, orang saya biayain KPR, ternyata udah mau macet nih Pak. Sudah hampir setahun nggak bayar. Pak Pipo bisa bantu nggak? Pak Pipo beli properti itu. Propertinya minimarket. Pak Pipo kan senang minimarket nih. Ini dibeli aja Pak. Terus saya lihat, saya cek, ternyata income-nya saya hitung-hitung 50 juta sebulan.
Harganya berapa saya tanya. Oh silakan Pak Pipo kontak orangnya. Saya tanya. Harganya berapa? 1,6 M Pak. Oke, 1,6 M. Terus saya tanya franchisor, ini kalau saya take over, saya gantiin kamu peralatan kamu semua berapa? 500. Oke, 2,1. Ya udah, saya bilang ke banknya, ini saya take over. Loh, Pak Pipo nggak lihat lokasinya? Ini di Sulawesi. Nggak usah deh, saya kalau toko sudah buka nggak perlu dilihat lokasi dah. Saya lihat laporan keuangan juga udah tahu. Kalau toko belum buka untuk nebak, saya perlu datang Pak James. Oke. Tapi kalau toko sudah buka, udah nggak usah ditebak, itu sudah dilihat juga sudah kelihatan angkanya. Iya. Nah, saya beli 2,1, terus banknya bilang, tenang Pak Pipo, nanti kita biayain 2,1. Jadi Pak Pipo nggak usah pusing. Oke. Terus kemudian mereka menilai, kemudian mereka telepon saya, Pak Pipo, ternyata ini cuma 1,2 M penilaian kita. Oke. Tapi tenang Pak Pipo, yang 900 nanti kita atur, kita masukkan ke kredit-kredit Pak Pipo yang sudah ada di kita, Iya. tapi sudah hampir lunas. Iya. Nah, kita masukin situ. Jadi akhirnya dia full 2,1 dari dia, Iya. cicilan 28 juta sebulan, Iya. 10 tahun, dan income-nya 50 juta. Wah, itu enak sekali. Enak itu, enak. Dan bank juga lepas tangan kan? Wah, bang seneng. Daripada kreditnya macet, dia pusing. Aduh, ini dia waktu saya ngambil alih, Pak. Dia bilang, terima kasih Pak Pipo, terima kasih. Ini udah selesai satu masalah. Iya, iya. Penjualnya juga seneng, karena dia dapat 2,1, utangnya dia itu masih 1,2. Dia dapat 1,6, tapi dia utangnya dia itu masih 800. Jadi dia masih sisa 800 juta. Kalau disita bank mungkin dia nggak dapat apa-apa. Berarti zaman sekarang ini dalam kondisi pandemik ini lebih banyak kasus-kasus kayak gini loh Pak? Betul. Ini kalau menurut saya bukan waktunya untuk jual. Ini waktunya beli. Beli properti itu sekarang, time to buy. Kalau orang pada ngomong kan, wah properti lagi jelek-jeleknya. Lah ya jelek-jeleknya untuk siapa nih? Untuk penjual atau untuk pembeli? Kalau untuk penjual, iya ini lagi jelek-jeleknya. Tapi untuk pembeli, wah ini diskon besar, ini banyak properti yang bagus-bagus. Ini kejadian kan 10 tahun sekali, Pak James. Terakhir kejadian mungkin 2008 waktu subprime mortgage, properti-properti banyak yang harganya tergoyang lah. Ya. Sebelumnya 98, 2008, ini 2020, 2021, 10 tahun sekali. Nah kalau nggak invest, ya mungkin kita mesti nunggu 10 tahun lagi. Nah kalau yang muda-muda seperti Jerry dan JJ mungkin no problem 10 tahun lagi. Tapi kalau kayak saya, waduh nunggu 10 tahun lagi. Udah malas lah. Udah malas. Oke, Pak. Saya mau tanya nih Pak. Tadi kita bilang kan market prices untuk property kan lagi flat ya Pak. Iya. Nah, jadi kalau bisa not the right time to sell property. Iya. Oke. Bagaimana kalau skenario ini Pak? Saya punya properti di lokasi yang harganya kayaknya after pandemic pun harganya nggak bakalan naik terlalu tinggi, ya, karena memang daerahnya udah daerah old lah, ya. Nah, mendingan saya jual, ya memang slightly lower than the market price. Saya jual, tapi dengan penghasilan itu saya beli properti yang growth potentialnya jauh lebih tinggi. Iya. Rugi nggak kalau gitu? Kalau menurut saya no problem, Pak James. Kalau itu kan lebih ke arah kita tukar. Ya. Jadi bukan jual. Ini tukar properti. Jadi properti yang tidak produktif kita jual. Intinya kan kita namanya orang kerja, ya seperti kita tahu semua, jangan bekerja untuk uang. Mesti uang bekerja untuk kita. Jangan bekerja untuk properti, kita mati-matian kerja, propertinya tidur-tidur. Jangan bekerja untuk properti, propertinya yang harus kerja untuk kita. Prinsipnya kan seperti itu. Jadi kalau propertinya sekarang nganggur-nganggur, santai-santai, ya sebaiknya ditukar properti yang lebih rajin. Iya. Apalagi satu properti tua ditukar dengan dua properti rajin muda gitu ya. Yang dua-dua lebih gesit naik ya. Kalau propertinya cuma kasih income kita 2-3% setahun, waduh, sementara kita harus mati-matian kerja dari pagi sampai malam. Wah, kebalik nih kayaknya nih. Mending propertinya kita tuker, cari yang tidak 2% tapi 18%. Propertinya yang larinya cepat. Nah, sementara kita bisa nganggur-nganggur, santai-santai. Waktu dengan keluarga itu kan priceless, tidak bisa dinilai dengan uang, itu luar biasa. Mantap. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu gampang bilang this is a flat market, jadi nggak rela jual propertinya, sedangkan ada properti di tempat lain yang lagi sangat berpotensial untuk bertumbuh ya. Betul. Ini waktunya, ini lagi dikocok ulang semua. Jadi kalau kesempatan kita mau cari opportunity, ya sekarang. Makanya dengan adanya ini kan anak muda-muda bisa
naiknya cepat karena Yes. kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya flat, terus yang menang ya yang angkatan senior karena udah nggak bisa dapat kesempatan. So Pak, untuk anak muda seperti ini nih, katakan mereka pemula ya, mereka pemula dan mau masuk ke bisnis seperti toko, dari toko ini minimarket, oke? Dan katakan ada dua skenario. Satu, mereka benar-benar mulai dari nol, orang tua tidak punya financial kemampuan. Ya. Mereka mulai dari nol. Ya. Apa stepsnya? Dan sebaliknya, misalnya orang tuanya yang punya sedikit lah financial capability bisa support katakan berkisar 0,5 miliar sampai 1 miliar. Oke. Nah, gimana caranya? Pasti yang kedua lebih cepat atau gimana? Iya. Ayo. Yang kedua pasti lebih cepat. Udah kalau lomba lari dia udah start dari tengah-tengah. Dia startnya nggak dari garis start dari nol. Dia udah setengah-setengah, tinggal finish. Kalau yang sudah punya modal untuk orang tua, ya memang lebih enak dicarikan properti yang ada passive income-nya. Karena kalau ada passive income-nya ini kan berarti anaknya relatif aman lah ya untuk masa depan, safe lah, aman. Nah itu lebih enak. Kalau bisa mungkin kalau 500 juta sampai 1 M itu sudah menurut saya sudah cukup. Karena target saya kan satu toko rata-rata 2 M. Oke. Pak James. Jadi kalau 500 sampai 1 M itu sudah setengah jalan lah dia. Dia udah setengah jalan, udah enak lah. Kans berhasilnya jauh lebih tinggi itu. Berarti maksudnya pinjaman dari bank itu sudah bisa separuh gitu. Iya, jadi risikonya kan lebih kecil daripada yang harus full dari awal, mulai dari nol itu pasti lebih berisiko. Nah, terus gimana Pak Pipo kalau yang baru mulai benar dari nol sama Iya. sekali? Oh itu tenang. Itu sama seperti saya 2008 Pak Jim. 2008 saya bangkrut, saya bisnis, omsetnya 60 juta sebulan. Ternyata ada invoice nggak bayar 200 juta. Jadi benar-benar habis sampai modalnya habis semua. Iya. Jadi saya 2008 mulai, itu nol. Kalau saran saya kebetulan termasuk beruntung Pak James. Karena tahun 97 sampai 2001 saya kerja di perusahaan bagian kredit, bagian finance. Oke. Jadi saya kalau masalah banking cepet lah mengerti. Ya. Itu saya pernah jadi kredit analis, Oh, saya pernah oke. jadi marketing, Ya, di ya. kredit jadi cepet. Nah, tapi kalau saran saya untuk teman-teman yang baru mulai, itu kan yang saya lakukan banyak, cari properti, menghitung properti, kemudian cari kendaraan, instrumennya yang cocok apa nih, kemudian ngitung kreditnya gimana, kemudian supaya di-approve kreditnya bagaimana. Nah, kalau saran saya, kalau menguasai langsung semua, mungkin sulit Pak Jim. Yes. Iya. Karena saya pun belajar dari tahun 97 sampai tahun 2008, 10 tahun baru bisa. Iya. Nah, kalau saran saya, teman-teman belajar salah satu dulu. Mungkin yang paling gampang cari lokasi dulu dah. Pokoknya bisa nyari lokasi, kalau udah ketemu, udah lemparin temennya, nggak apa-apa, lemparin orang tuanya, temennya orang tua, ini ada lokasi bagus nih, income-nya segini, cicilannya segini. Nggak apa-apa dulu. Daripada harus dari ujung sampai ujung menyelesaikan semua, itu kan butuh keterampilan, butuh ilmu yang tidak semalam jadi. Oke. Kalau saran saya, belajar cari lokasi dulu. Oke. Tentuin dulu instrumennya. Kalau saya dulu instrumennya belajar pertama pakai rumah sewa. Kayak buku Rich Dad Poor Dad, Iya. Pak James kan contohnya rumah sewa tuh. Iya. Saya coba di Indonesia, nggak ketemu. Nanti temu. Iya. Nggak ketemu. Rumah sewa cuma 2-3%. Iya. Oke, beli propertinya setengah harga deh. Yes. Ya itu cuma 4 sampai 4 sampai Betul. 6%. Tetap nggak kekejar Iya, bunganya. saya juga habis baca buku itu setelah ikut seminar semangat banget Pak. Semangat banget kita cari itu kok nggak ketemu ya, pinter dia atau bego saya atau apa ini. Ternyata sama ya Pak ya? Sama. Ngalamin itu sama. Nah, waktu itu berarti rumah sewa nggak bisa. Tapi nggak tahu, siapa tahu ada teman-teman yang bisa, ya nanti bisa sharing juga. Ini kan ilmu saya juga terbatas. Tapi terus saya coba kos-kosan. Wah, saya nyoba kos waktu itu, kos dan kontrakan. Saya hitung-hitung, masuk loh. Kos-kosan masuk. Return on investment-nya masuk. Tapi waktu itu saya ketemu masalah satu lagi, ribet. Yes. Ternyata ngurusin kos ini ribet. Jadi Urusin anak-anak kos ini Aduh. ribet ya. Kosnya sih nggak masalah, oh orang-orang iya, yang tinggal di desa. bangunannya nggak masalah, orang-orangnya itu Iya. ngurusin orang ternyata ribet. Jadi saya stop. Ternyata, nah tapi not bad. Kalau teman-teman mau, nggak apa-apa Pak, saya lebih baik repot tapi punya properti. Oh no problem. Tapi waktu itu saya berpikir, coba minimarket ya. Kali minimarket ini kayaknya lebih enak nih. Ternyata benar, income-nya oke dan tidak ribet. Makanya terus dari 2009 terus sampai hari ini minimarket terus. Walaupun kadang diketawain juga Pak James. Iya.
aduh minimarket itu kan bisnis orang tua, udah kuno. Ya menurut saya Ya kurang seksi lah ya. Kurang seksi ya, kurang seksi. Kalau kuliner kan lagi in banget. Kafe gitu ya. Ya minimarket kayaknya setiap sudut ada. Iya. Ya. Wah ini bisnis kuno dari zaman dulu, dari film tahun 1800-an sudah ada ini. Iya, Ya, tapi secara bisnis dia kuat. Oke. Dalam kondisi krisis pun turun, tapi nggak sampai drastis seperti Oke. bisnis-bisnis yang lain. Oke. So main ke sana ya. Jadi ambil step by stepnya ya. Step by step. Cari properti dulu ya. Iya. Cari properti. Dan yang penting ini gigih. Kalau nggak gigih, sulit cari properti. Itu pasti proses belajar butuh waktu lah. Nggak Iya, bisa iya. kayak JJ dulu yang ahli main monopoli siapa tadi? JJ apa? Jiji. JJ main monopoli gitu kan awal-awal juga mungkin kalah. Wah, sama papa kalah. Kalau nih. kalah nangis Pak. Masih kecil. Kalah nangis. Kalah awalnya kalah lama-lama. Oh ternyata rahasianya gini. Kalau gigih gitu kan lama-lama tahu. Oh main properti kan kita sama seperti main monopoli. Ya. Kalau kita cuman kerja setiap hari cuman muter dapat 200, muter dapat 200, nanti mainnya pasti akhirnya kalah sama yang orang beli properti. Karena yang beli properti kan dapat uang sewa, dia dapat 200 tapi lama-lama kena sewa. Pertama mungkin cuman sewa lahan murah, cuman 2, 4, lama-lama ada hotelnya, ada rumahnya, lama-lama ada hotelnya, habis pasti yang 200 lama-lama habis. Iya. Active income sama passive income itu ya. Iya. Oke. Menarik. So, banyak yang kita belajar, Pak. Thank you. Banyak sekali yang kita belajar dan so teman-teman, ini yang kita mau sampaikan kepada Anda, oke, ya. Anda yang setiap bulan dapat penghasilan, ya, bekerja untuk uang, tetapi harus pikirkan bagaimana uang yang Anda peroleh dengan jeripaya harus dikonversi supaya uang itu bekerja untuk Anda. Oke, dan salah satu mekanisme adalah dengan bisnis. Oke, namun karena sambil Anda bekerja, mungkin Anda tidak punya begitu banyak waktu untuk urus bisnis. Betul. Ya, jadi salah satu bisnis yang praktis autopilot adalah minimarket lah. Iya, betul, Ya, betul. karena sistemnya semua sudah jalan, Anda tinggal sediakan tempat saja. Oke. Betul. Dan dengan sediakan tempat, pintar-pintar cari tempat, kuncinya adalah pintar-pintar cari tempat. Betul. Hitungannya sudah harus masuk dan Pak Pipo tadi sudah jelaskan bagaimana hitungan masuk, ya. Bisnis itu penghasilannya cukup untuk bayar cicilan. Betul. Ya, jangan berharap untung yang besar dulu. Betul. Katakan 10 tahun lah, pelan-pelan, Yeah. ya. Omset dari bisnis itu lunasin propertinya. Berarti mulai dari tahun ke-11 dan seterusnya, setiap bulan itu profit murni. Betul. Oke, jadi setelah 10 tahun, profit murni setiap bulan. Belum lagi properti Anda yang tadi Anda sudah nyicil dengan jeripaya 10 tahun. Enggak jeripaya juga sih, tidur-tidur pun dapat. Karena minimarketnya jalan sendiri kan. Iya, pasif. Beda kalau kita urus sendiri ya. Iya. Ini nggak ada jeripayanya. Iya, ini- Anda jeripaya di kantor, tapi minimarket jalan tanpa jeripaya. Iya. Oke, ya. Tanpa jeripaya 10 tahun kemudian ruko itu unit usaha sudah lunas. Jadi Anda sudah dapat dua manfaat. Satu, properti yang sudah lunas, setiap bulan murni dapat cash. Oke. Nah, properti yang sudah lunas ini kan aset. Bisa Anda pakai untuk beli properti lain. Iya. Dan Anda punya cash murni profit, itu terserah Anda mau pakai buat spending atau Anda mau pakai untuk reinvest. Nah, itu dia namanya gulungnya di sana ya Pak. Ya? Betul. Ya, dan kita nggak muluk-muluk 10 tahun sampai 15 tahun. Iya. Ya. Nah, Bapak juga tahun pertama 1, tahun kedua 2. Sekarang sampai seberpengalaman ini pun saya rada kaget 1 tahun 4 atau 5 saja. Iya. Bukankah mestinya 1 bulan 1 gitu ya Pak? Karena rumusnya sudah ada, hitung-hitungan sudah ada kan. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Kenapa dengan kemampuan Bapak dari segi know-how Iya. dan financial, Iya. kenapa masih 1 tahun 4? Kenapa nggak 1 bulan 2 Pak? Karena saya tetap Senin sampai Jumat itu tetap punya pekerjaan. Oke. Dan saya tetap harus Senin sampai Jumat itu fokus di situ. Walaupun itu sekarang active income saya mungkin hanya 5% dari total income saya, 95% pasif, 5% aktif. Yes. Tapi itu menyita waktu saya yang sehingga saya nggak bisa full time di situ. Kecuali nanti bisnis saya bisa jual atau saya serahkan ke orang lain, nah mungkin bisa kita fokus sampai sebulan
1 atau setahun 10, setahun 20. Nah, itu baru bisa. Itu memungkinkan ya Pak ya? Memungkinkan. 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 Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Dan dulu waktu saya baca buku Rich Dad Poor Dad, itu kan saya kerja di perusahaan IT, Compaq Computer Indonesia. Jadi perusahaan asing. Yes. Wah, gaji saya udah gede. 11 juta waktu tahun 2001. Betul. 11 juta itu 11 kali UMR. Yeah. Berarti kalau sekarang UMR 4,5 berarti gaji saya kira-kira ya sekarang mungkin 50-60 juta. Anak muda punya income segitu. Baca buku Rich Dad Poor Dad, saya membaca, wah kalau gitu saya nggak bisa kaya ya, jadi karyawan nggak bisa kaya ya. Terus saya coba bisnis sendiri 2003 bisnis sendiri nekat. Ternyata bisnis sendiri juga nggak gampang. Nggak gampang. Saya 2003 sampai 2008 itu 5 tahun nggak menang loh sama gaji saya waktu saya kerja. Jadi karena gaji Anda udah keburu tinggi. Coba kalau you kerja yang gajinya mendekati UMR, masih bisa lihat hasilnya. Ini kerekatan 50 juta gimana mau kejar? Dan sejak 2008 tuh saya juga pikir mungkin bisnis juga belum tentu kaya. Yang bisa menentukan kaya itu bukan mau jadi karyawan atau mau jadi pengusaha, bukan itu, tapi investasi. Kalau kita bisa jadi investor, duitnya muter sendiri. Ketika kita tidur duitnya tetap muter, wah itu baru bisa kaya. Makanya sejak itu saya mikir harus jadi investasi. Dan ternyata sekarang saya sampai kesimpulan itu. Makanya kalau ada teman-teman kadang nanya ke saya, Pak Pipo, enaknya saya mau resign dari kantor nih, saya mau bisnis sendiri. Kenapa saya tanya? Yeah. Saya mau pengen kaya seperti Pak Pipo. Jangan salah loh ya. Saya duitnya banyak, kalau sekarang puji Tuhan lah duitnya lumayan lah ya, daripada dulu. Tapi saya akan ngomong bukan masalah karyawan, bukan masalah pengusaha. Karyawan yang kaya punya banyak aset, banyak juga. Yes. Pengusaha yang keleleran nggak jadi bisnisnya, banyak juga. Yeah. Yang membedakan itu adalah kemampuan mengelola keuangan, investasinya gimana. Jadi saya bolak-balik, udah yang penting invest itu menurut saya paling penting. Dan invest lebih cepat, lebih bagus Pak James. Betul. Properti saya yang saya beli pertama 2008, saya beli 900 juta Pak James. Oke. Hari ini propertinya sudah 5,8 M. Yes. Luar biasa sekali. 5 kali lipat. Iya, jadi properti itu enaknya itu kita tidur dia jalan menghasilkan income sementara propertinya naik juga. Naik, yes. Berarti kesimpulan satu lagi adalah jadi karyawan bukan sesuatu hal yang jelek. Jadi karyawan bukan sesuatu yang memalukan. Ya. Kalau fokus jadi yang terbaik di bidangnya, wah itu luar biasa. Dan dari penghasilan sebagai seorang karyawan, uang itu diapain? Iya, uang itu yang penting. Spending atau uang itu diinvestasi dan digulungkan. Betul, Ya, itu yang paling penting. Nah, banyak orang karena salah artikan buku Rich Dad Poor Dad, langsung resign buka usaha. Nah, saya selalu itu contohnya saya itu. Iya. Saya contoh nyatanya. Itu menurut saya salah itu. Buku Rich Dad Poor Dad tidak mengatakan suruh jadi pengusaha buka toko. Enggak loh. Bangun passive income jadi investor. P dan S pindah ke B dan I. Dan E pindah ke S. Iya, jangan employee jadi self-employed sama aja. Nah, banyak orang dia keluar dari karyawan jadi self-employed. Sama aja. Itu malah diperbudak sama tokonya dia. Jadi waktunya habis di toko dari pagi jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Waduh, habis waktu. Menarik Pak. Nah, ini mudah-mudahan dengan teman guys from this podcast I hope you are excited. I hope you gregetan gregetan that you are not investing, gregetan that your money is not working for you, gregetan that dalam kondisi di mana seluruh Indonesia properti lagi diskon hampir 50%, Anda tidak shopping properti. Okay, mestinya ada rasa gregetan, ya. Nah, jadi tugas dari sesi ini bukan kasih Anda informasi lengkap besok Anda sudah bisa take action, tetapi bikin Anda gregetan dulu, ya. Nah, supaya Anda haus mau belajar. Anda at this moment Anda pasti akan tanya, what should I do next? Iya. Pak, untuk teman-teman yang sudah sadar, sudah gregetan dan mau belajar lebih banyak, what to do next, minta advice, masukan dan gimana, where should they go for help, Pak? Oke. Nanti untuk teman-teman, ini kan waktunya terbatas nih, waktunya Pak James, teman-teman terbatas. Nah, kalau pengen belajar lebih banyak, nanti teman-teman bisa menghadiri seminar online. Seminar ini online, jadi tidak harus orang Jakarta doang yang bisa datang. Seluruh Indonesia, seluruh dunia pun bisa datang, bisa menghadiri. Nah, cara pendaftarannya nanti bisa di nomor ini. Silakan nanti teman-teman kontak nomornya. Nanti teman-teman akan mendapat seminar online selama 1-2 jam. Nanti saya ajarin ngitung caranya nyari properti yang bagus itu seperti ini.
Kemudian cara mencari properti yang income-nya bagus seperti ini. Cara menghitung membandingkan income-nya properti dengan angsuran bank itu seperti ini. Nah, dari situ nanti teman-teman saya berharap lebih mengetahui cara detailnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa menghadiri seminar online itu, tinggal kontak ke nomor dari sebentar, saya ada nomornya. Oke. Yes. So, teman-teman bisa take action ya, karena ini seminar online, jadi tidak ada alasan nggak ada waktu, tidak ada alasan harus datang ke Jakarta karena Anda di Medan, ya. It's online. Jadi COVID ini bawa satu manfaat, yaitu kita dimanapun bisa belajar, ya. Dan kalau Anda sibuk, ya tergantung Anda atau prioritas kan. Mau belajar dan masa depannya lebih lancar dan menjanjikan, atau tetap mau di alasan saya sibuk maka saya tidak bisa hadir, tunggu kapan-kapan, dan namanya kapan-kapan nggak akan terwujud. Ya, so nomornya Pak. Oke. Bisa via WA pendaftarannya, ketik aja nama, spasi nama kota, dan spasi JG, James Gui. Jadi saya tahu ini teman-temannya Pak James. Kirim ke 082 12345 7786. Saya ulang, 082 12345 7786. Itu seminar senilai 200.000 khusus untuk fansnya Pak James, karena saya juga fansnya Pak James. Aduh, thank you. Dapat free. Jadi teman-teman bisa segera belajar. Wow. Nah, Pak, ini kalau ada yang lagi nonton seusia kita. Oke. Atau malah lebih senior. Oke. Ya. Yang gini-gini buat anak muda lah. Oke. Nah, anak muda seusia apa minimal bisa ikut, Pak? Kalau menurut saya semakin muda semakin bagus ya. Terutama yang sudah mulai kuliah itu bagus, karena sudah mulai, mereka mindsetnya sudah mulai terbentuk. Nanti kalau saya sudah mulai kerja, berarti nggak boleh lupa bangun passive income. Yang baru mulai kerja juga sudah harus persiapan. Karena kita kan nggak pengen anak kita kerja terus sampai seperti kita umur 65, jangan-jangan umur 70, jangan sampai umur 80 masih kerja aja terus. Terus kapan waktu dengan orang-orang yang dicintai, dengan anak cucunya, dengan keluarganya, kan nggak punya waktu. Nah, kalau menurut saya lebih cepat lebih bagus. Makanya anak-anak saya juga saya ajak ke properti saya. Jangan lupa kerja, oke. Profesi, oke. Not bad, itu bagus lah. Saya pendukung. Suka apa, mau jadi apapun bagus. Tapi jangan lupa passive income. Bangun passive income. Ya, kalau Pak Tung bilang ternak uang. Ternak uang, ternak properti, pokoknya semua diternakin. Semua diternakin. Ya, kita jadi petani aja. Biar bebeknya yang bertelur, bukan kita yang bertelur ya. Betul. Bebek bertelur emas. Emasnya yang dinikmatin. Oke, so guys, nih Pak Pipo sudah dengan sangat generous ya beri kepada Anda satu seminar gratis. Oke, so sudah gratis, tidak perlu datang ke tempat, di rumah saja ya, dan jadwalnya fleksibel. Apa alasan Anda untuk tidak belajar? Dan dari tidak belajar, apa alasan Anda untuk tidak maju dan tidak kaya? Oke ya, peluang sudah ada, ilmu sudah di depan Anda. Tempat santai saja, di rumah pun bisa, gratis. Oke, so take action now ya. So mudah-mudahan Jerry, JJ dan Nadia juga dapat satu insight yang berharga. Ini hanya starting point ya. Pasti kalian harus belajar lagi banyak dari Om ya, ikut workshopnya, ikut seminarnya, tapi take action. Dan seperti Om bilang, banyak orang tidak punya kesempatan seperti ini. Kalian punya kesempatan, punya ya nama jadinya yang bisa dimanfaatkan ya. Segera manfaatkan. Dan saya tahu teman-teman, banyak antara Anda pun sudah bertahun-tahun bangun nama baik, bangun reputasi Anda. Make sure anak Anda juga manfaatkan secara positif goodwill yang sudah Anda ciptakan di pasar, melalui jeripaya Anda, melalui kejujuran Anda sudah ada goodwill. Make sure putra-putri Anda manfaatkan goodwill. Betul. Itu
intangible asset. Yes, intangible asset ya yang sudah dibangun oleh orang tua Anda dengan jerih payah. Manfaatkan. Oke. Pak Bimo, thank you very much, Pak. Thank you, Pak James. Wih, Thank you. senang Thank you sekali. very much for thinking. Thank you. So guys, thank you for tuning in. Hope it's been useful. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya Tamu James. See you.